Halo, nama saya Eri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas penelitian kecil saya yang berjudul Identifikasi Pembentukan Klaster Agribisnis sebagai Alternatif Pengembangan Wilayah dengan Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat. Dan berikut adalah outline yang akan saya sampaikan hari ini. Masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi di mana setiap wilayah memiliki cara dan kecepatannya masing-masing untuk berkembang karena perbedaan keunggulan komparatif dan respon terhadap fenomena ketimpangan wilayah, di mana ketimpangan wilayah sendiri merupakan isu pengembangan wilayah yang sering menjadi permasalahan utama, khususnya di negara berkembang akibat tidak diperhatikannya pengembangan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu. Di mana salah satu teori yang merespon isu ini adalah teori Regional Cluster Network. Di teori ini disebutkan bahwa sebenarnya masing-masing wilayah memiliki potensi yang apabila dikembangkan dengan dukungan infrastruktur konektivitas dan institusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Douglas yang mengemukakan teori ini mencontohkan pengembangan klaster pada sektor pertanian yaitu melalui klaster agribisnis. Klaster agribisnis ini jika dikembangkan akan berperan penting bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sektor pertanian di negara berkembang yang fokus utama kegiatan ekonominya di pertanian. Di Indonesia sendiri ini sudah diterapkan, namun klaster yang dibentuk cenderung belum terkoneksi. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk melihat indikasi awal visibilitas pengembangan klaster agribisnis yang terkoneksi di Indonesia. Dari latar belakang ini, dirumuskan masalah sebagai berikut, di mana Kabupaten Bandung Barat atau KBB merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian. Akan tetapi, pengembangannya masih cenderung memusat di bagian utara yang menyebabkan pembangunan wilayah di bagian selatan itu tertinggal. Padahal, wilayah selatan ini memiliki potensi pertanian yang sama. Akan tetapi, karena keterbatasan konektivitas ke kawasan perkotaan yang cenderung berada di wilayah utara, menyebabkan pelaku pertanian di wilayah selatan kurang dapat mengoptimalkan pengembangan produknya, terutama untuk pemasaran. Oleh karena itu, pengembangan klaster agribisnis dapat dicoba diterapkan sebagai alternatif pengembangan wilayah di KBB untuk mengatasi ketimpangan ini. Dari sini diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu bagaimana pembentukan klaster agribisnis sebagai alternatif pengembangan wilayah di KBB berdasarkan potensi pertaniannya. Untuk menjawab hal tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pembentukan klaster agribisnis sebagai alternatif pengembangan wilayah di KBB berdasarkan potensi pertaniannya. Ini diturunkan dalam 2 sasaran, yaitu teridentifikasinya klaster agribisnis berdasarkan karakteristik potensinya, dan juga teridentifikasinya interpretasi pengembangan klaster terhadap pengembangan wilayah regional cluster network. Dan studi ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademik, yaitu untuk memberi pengetahuan mengenai bagaimana pengembangan klaster ini dapat diterapkan dan juga memberi pengetahuan mengenai bagaimana contoh analisis klaster dilakukan. Dan juga bagi pengembangan wilayah diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memberikan rekomendasi terkait indikasi awal adanya potensi pertanian yang dapat dikembangkan dalam bentuk klaster untuk mengatasi permasalahan ketimpangan di Kabupaten Bandung Barat. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini saya menggunakan 2 teori. Yang pertama, pengembangan wilayah regional cluster network, di mana teori ini pada intinya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi multisektor berasal dari keragaman sumber daya alam wilayah dan kegiatan yang ada melalui diversifikasi pertanian dan promosi industri berbasis pertanian dalam wilayah yang saling terkoneksi. Dan kemudian teori yang kedua adalah pengembangan sistem agribisnis yang pada intinya menunjukkan seluruh kegiatan yang dimulai dari penyediaan produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang seluruhnya saling terkait. Berikutnya adalah metodologi, di mana dalam penelitian ini data dikumpulkan dari data sekunder dari dinas terkait dan analisis dilakukan melalui klaster hierarki dengan karakteristik data yang ditentukan sesuai dengan tujuan dari penelitian dan tahapan pengolahan dan analisis data ini dilakukan sesuai dengan prosedur analisis klaster dan juga dengan interpretasi sesuai dengan analisis. Dan berikut adalah gambaran dari analisis klaster hierarki yang saya gunakan, di mana ini dilakukan dengan teknik agglomerative complete linkage untuk melihat perbedaan wilayah berdasarkan karakteristik potensi pertanian di KBB. Dan berikut adalah wilayah studi di Kabupaten Bandung Barat dengan sektor ekonomi basis pertanian. Nah, di mana data dan variabel yang digunakan yang pertama adalah produktivitas dan lahan produktif yang menunjukkan potensi dari pertanian yang ada, dan ini nanti dijadikan dasar sebagai pembentukan klaster. Nah, kemudian data Sarpras penunjang ini digunakan untuk membantu interpretasi terhadap pengembangan wilayah regional cluster network. Masuk ke bagian pembahasan, di mana analisis pertama yang dilakukan adalah identifikasi karakteristik klaster agribisnis, yang ini dilakukan dengan analisis klaster untuk melihat pengelompokan wilayah berdasarkan potensi pertaniannya. Di sini saya tunjukkan tabel standarisasi, case summary, dan proximity matrix yang menunjukkan bahwa data valid digunakan.
Nah, dari agglomeration schedule dan juga grafik dendrogram, diperoleh 7 klaster di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan potensi wilayahnya. Nah, jika ditinjau dari karakteristiknya, diperoleh bahwa klaster 1 yang terdiri dari 7 kecamatan memiliki keunggulan di bidang tanaman pangan dan juga unggas. Oleh karena itu, klaster ini diberikan nama tanaman pangan dan unggas. Klaster 2, ternak dan perikanan, klaster 3, perkebunan, klaster 4, sayuran, klaster 5, tanaman hias, klaster 6, sayur dan tanaman hias, dan klaster 7, buah dan biofarmaka. Jika ditinjau secara spasial, pembagian klaster menurut potensi pertanian di KBB ini cenderung menyebar dan terpisah, kecuali klaster tanaman pangan dan unggas yang mengelompok di bagian tengah wilayah. Jika diinterpretasikan terhadap pengembangan wilayah menurut teori regional cluster network, diketahui bahwa pengelompokan wilayah sudah sesuai dengan teori karena sudah dibagi berdasarkan potensi sumber daya alamnya, dan di mana nantinya cluster ini tidak hanya berfungsi sebagai budidaya, tapi juga berfungsi kompleks untuk mewujudkan diversifikasi produk. Oleh karena itu, dibentuk sistem agribisnis yang ditunjang oleh sarprasnya. Dan dalam teori ini juga menekankan hubungan urban-rural. Dalam hal ini, fungsi utama rural akan ditujukan untuk budidaya dan urban untuk pemasaran. Dalam hal ini, urban di KBB ditunjukkan oleh KSK Perkotaan. Dan selain itu, jika dilihat dari peta, diketahui bahwa seluruh klaster sudah terhubung oleh jaringan jalan utama. Jika pengembangan wilayah ini diterapkan, dapat dilihat pada klaster tanaman pangan dan unggas, Kecamatan Padalarang dapat berfungsi sebagai pusat pemasaran dan juga pengolahan karena fungsinya sebagai kawasan perkotaan yang didukung oleh Kecamatan Batu Jajar yang merupakan kawasan perkotaan juga, sedangkan kecamatan lainnya berfungsi sebagai lokasi budidaya dan juga wisata. Pada klaster ternak dan perikanan, seluruh kegiatan dapat dilakukan secara mandiri di masing-masing klaster, akan tetapi karena tidak ada yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan, ini membutuhkan Kecamatan Padalarang untuk meningkatkan pemasarannya. Nah, pada klaster perkebunan ini juga sama, seluruh kegiatan agribisnis dapat dilakukan secara mandiri karena tidak memiliki fungsi perkotaan, maka membutuhkan Kecamatan Padalarang untuk meningkatkan pemasarannya. Nah, pada klaster sayuran ini cenderung lebih bisa dilakukan secara mandiri, di mana kegiatan budidaya, pengolahan, dan juga pemasaran dapat dilakukan secara mandiri dengan Kecamatan Ngamprah sebagai pusat pengolahan dan juga pemasaran. Pada klaster tanaman hias, ini juga dapat dilakukan secara mandiri, namun membutuhkan Kecamatan Cisarua untuk meningkatkan pemasaran. Dan pada klaster sayuran dan tanaman hias, ini cenderung dapat dilakukan secara mandiri karena fungsinya sudah sebagai kawasan perkotaan. Nah, terakhir pada klaster buah dan biofarmaka, di mana di sini kegiatan cenderung dapat dilakukan secara mandiri, tapi membutuhkan Kecamatan Padalarang untuk meningkatkan pemasarannya. Nah, dari analisis ini secara umum, analisis klaster yang dilakukan dapat mengelompokkan wilayah di KBB berdasarkan potensi pertaniannya yang didukung oleh Sarpras penunjang dan konektivitas urban-rural dalam sistem agribisnis. Nah, akan tetapi proses pembentukan klaster ini jika berdasarkan teori regional cluster mungkin dapat terjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, analisis ini hanya berfungsi sebagai indikasi awal yang menunjukkan bahwa setiap wilayah, terutama di KBB, memiliki potensi wilayah yang dapat dikembangkan dalam sistem agribisnis. Nah, kemudian salah satu isu pengembangan wilayah di KBB adalah ketimpangan pembangunan antara bagian utara dan selatan, di mana dengan melihat hasil analisis klaster yang menunjukkan bahwa klaster ini merupakan kombinasi antara wilayah utara dan selatan, sehingga ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan karena pembangunan dapat dilakukan secara lebih merata dan mendorong pembangunan di wilayah selatan. Masuk ke bagian terakhir, di mana hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hasil analisis klaster dapat mengelompokkan wilayah KBB menurut teori regional cluster network, yaitu sesuai dengan potensi pertaniannya yang terbentuk dalam 7 klaster. Kemudian keterhubungan urban-rural dan fungsi sistem agribisnis dapat ditinjau berdasarkan Sarpras penunjangnya. Selain itu, hasil analisis dapat menjadi indikasi awal yang menunjukkan bahwa pengembangan wilayah di KBB dapat dilakukan melalui pengembangan klaster agribisnis untuk mengatasi ketimpangan. Dalam studi ini terdapat beberapa keterbatasan, di antaranya dari data sulit menemukan data yang lengkap terbaru, dan data produktivitas dan lahan produktif ini dapat berubah setiap tahunnya. Kemudian dari substansi, ini masih diperlukan analisis lebih lanjut untuk meninjau pengembangan klaster sesuai dengan teori regional cluster network. Nah, kemudian, rekomendasi untuk studi berikutnya adalah agar dilakukan tinjauan lebih lanjut pada visibilitas pengembangan wilayah KBB berdasarkan regional cluster network yang lebih advance, dan juga bagi pengembangan wilayah dapat mempertimbangkan penerapan pengembangan klaster yang terkoneksi ini sesuai dengan potensi wilayah agar pengembangan tidak memusat di suatu wilayah saja, dan perlunya peningkatan penyediaan klaster pada yang masih terbatas infrastrukturnya, terutama untuk pengolahan dan pemasaran. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.